siang teman-teman semua. Nampaknya masih semangat menuliskan puisinya ya. Oke, bolehlah diberikan waktu 2 menit lagi, silahkan. Sambil saya juga, ini ada link yang akan saya share ke Komting ya. Siapa Komtingnya? Rida sama Wawan. Langsung share grup ya Rida ya. Wawan, ada selain orang dua nih yang Komting, ada anak maba. Komtingnya siapa? Oh, Aprinya sudah ya kemarin ya. Siapa yang bisa share karena dia beda itunya, beda linknya. Ibu buat linknya per hari. Oh, boleh Pak. Nampaknya serius-serius sekali buat puisinya nih. Masya Allah, bertemu lagi dengan Abdul si tampan rupawan cantik jelita. Beda. Sudah di-share? Sudah selesai belum? Masih panjang sekali yang harus dituliskan. Banyak. Sudah. Oke. Bisa kita mulai? Jadi dari hasil karya yang sudah kalian tuliskan bersama Pak Fadil, ini kita akan coba bacakan bagaimana teknik membaca puisi yang tepat. Baik, nanti mungkin sambil berjalan kita juga perbaiki kata-kata yang misalkan kurang tepat atau kurang bermakna indah untuk sebuah puisi. Nanti kita coba sambil berjalan. Oke teman-teman, sudah mendapat linknya, sudah diklik tampilannya begitu. Oke. Ketika mendengar kata pembacaan puisi, menurut kalian hal apa saja yang harus diperhatikan? Sebentar. Nah, semangat. Meskipun sudah siang tetap semangat, nggak apa-apa. Nah, 3 kata, saya minta 3 kata yang menurut kalian itu menjadi hal penting dalam proses pembacaan puisi. Saya minta diisinya di sini supaya nanti subjek kalian katanya, kemudian di bawahnya nanti kalian tuliskan 3 katanya. Waktunya? Di tanda plus itu diklik. Ketika nama itu. 3 kata yang menurut kalian itu menjadi hal penting dalam proses pembacaan puisi. 3 kata yang menurut kalian itu penting dalam proses pembacaan puisi. Nanti kalau sudah selesai publish. Coba publish coba.
Bentar teman-teman ya. Oke, sudah. Kalau sudah langsung publish ya, supaya bisa saya lihat di sana. Oh, Muhammad Rida sudah. Intonasi, suara, ekspresi. Kalisa Putri. Nggak dikasih angkatannya ya, supaya saya bisa lihat angkatan berapa. Beda kan? Ini beda angkatan kan? Sama? Beda. Ini 21, ini 22. Terus yang ini 23 ya. Udah dapat linknya belum? Ini ada grupnya nggak? Grup besar kegiatan ini ada? Enggak. Atau kirimkan ke salah satunya, nanti kawannya yang share di grup kelasnya. Satu kelas kan? Oh, nanti berarti ke samping ya, Jod ya. Ibu lupa aku pengaturannya. Oke, ini yang siapa yang buat ini tapi nggak pakai nama? Coba ke ujung situ. Mikrofon kakak-kakak panitia tolong coba kasih ke Rida. Kenapa Rida memilih 3 kata ini? Intonasi, suara, ekspresi. Kinanti mana? Oke, kenapa nanti selanjutnya kasih ke Kinanti. Ya, silahkan Rida. Saya memilih 3 itu karena kan dalam pembacaan puisi tentunya intonasi sangat diperlukan. Karena kalau kayak baca biasa kan nggak tersampaikan gitu perasaan kita, terus apa yang mau kita sampaikan. Terus suara juga menurut saya sangat penting. Masa baca puisi kayak mendongeng untuk anak tidur ya, kecil-kecil gitu, untuk nggak terdengar suaranya. Ekspresi juga karena kan ekspresi nanti yang menggambarkan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kan pahlawan tuh gimana sih pas perangnya, masa diam aja kayak patung kan, enggak juga. Sekian, terima kasih. Nanti saya tagih ke Rida gimana Rida baca puisi, apa betul dia sesuai itu. Kinanti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti dari Unit 2 Stanbul 2022. Saya pilih yang pertama ada intonasi karena menurut saya rangkaian nada yang kita pilih dalam pembacaan puisi itu sangat penting. Bukan irama apa saja yang harus kita pakai untuk baca penghayatan. Penghayatan itu sangat penting. Bagaimana kita menyampaikan perasaan yang kita tulis di dalam, lalu yang ekspresi apa isi yang kita tulis. Misalkan puisi kita sedih atau senang, itu akan kelihatan dari ekspresi kita. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rumai. Oke. Rumai, pemilihan kata, intonasi, mimik. Baik. Balkis mana? Oke, Rumai dulu, Rumai. Silakan.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumansyus Karina, saya dari Unit 2 Angkatan 2021. Kenapa saya memilih? Yang pertama sekali saya memilih pemilihan kata. Kan nggak mungkin Bu, kalau misalkan kita buat puisi itu katanya tuh di sini lain, di situ lain gitu. Jadi harus berkesinambungan lah. Yang kedua, intonasi. Pada saat kita membaca puisi, kita itu harus ada intonasi rendah, ada tinggi, dan lain-lain. Yang kedua, mimik wajah atau ekspresi. Pada saat kita membaca puisi, kita harus ada ekspresi marah, sedih, ceria, dan sebagainya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terus siapa tadi yang saya panggil? Bakis. Silahkan. Jadi alasan saya tadi kan memilih diksi, intonasi, ekspresi. Nah, diksi itu pemilihan kata. Menurut saya kalau puisi itu semakin puitis kata-katanya, semakin indah puisi yang dihasilkan. Nah, kalau intonasi, misalnya nih kita membacakan puisi tentang pahlawan. Nah, berarti itu kan semangat kita dalam membacakannya. Alhasil intonasi yang dihasilkan itu tinggi seperti itu Bu, karena kita menggambarkan bagaimana perjuangan para pahlawan seperti itu. Nah, begitu juga dengan ekspresi, apakah dia marah, apakah dia sedih, semua itu emang harus diekspresikan dengan benar-benar agar pesan lebih tersampaikan kepada audiens. Oke, terima kasih. Satu lagi Safina. Safina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina dari 2 angkatan. Kreativitas diperlukan dalam menciptakan bahasa yang unik. Yang kedua, penyampaian. Penyampaian juga perlu dalam puisi karena dapat menulis penulisan yang baik. Yang ketiga, emosi. Emosi juga diperlukan dalam puisi karena mengungkapkan perasaan, pengalaman atau pandangan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Luar biasa. Kurangnya berarti persepsi apa yang akan saya sampaikan dengan pemahaman teman-teman sepertinya kurang lebih sama. Kita coba langsung ke materi. Oke, langsung ke puisi. Ya, kita mulai dari struktur penulisan puisi. Tadi sudah dibahas sebetulnya oleh Bu Juli kurang lebihnya sama Pak Fadil. Saya ingin membedakan saja bahwa dalam penulisan puisi itu dia ada yang sifatnya fisik, terlihat, dan ada sifatnya batin, harus melalui proses pemaknaan terlebih dahulu. Kalau yang fisik dia terkait dengan rima irama, ada imaji dari suatu kata atau susunan kata. Jadi dalam puisi idealnya setiap kata itu punya makna yang berbeda. Tidak hanya makna dianya sendiri. Kemudian diksi tadi sudah banyak juga disebutkan oleh teman-teman tentang terkait pemilihan kata. Pemilihan kata tepat akan menghasilkan karya puisi yang baik. Kemudian ada kata konkret, ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini juga terkait dengan pemilihan kata dan tipografi. Tipografi ini terkait struktur penulisan puisi. Tidak seperti karya sastra lain, punya kelebihan salah satunya, dia tidak mesti diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, karena dia punya keleluasaan dalam proses penulisan sehingga salah satu ciri fisiknya itu dia boleh saja diawali dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Nah, untuk yang struktur secara batin yang perlu pemaknaan itu dia yang pertama ada tema, kemudian ada rasa, ada nada, dan amanat. Tentunya struktur batin ini perlu pemaknaan. Jadi kalau kalian akan membacakan puisi orang lain, hasil karya orang lain, itu kalian perlu pemaknaan. Misalnya keempat
tersebut, apa yang menjadi temanya, apa yang menjadi rasa yang ingin disampaikan oleh penulis, apa yang bagaimana menciptakan nada dari setiap kata yang dibaca, serta apa amanat yang ingin disampaikan. Apakah menceritakan hal sedih supaya ketika kita dalam kesedihan harus tetap kuat gitu. Jadi harus jelas amanatnya. Jadi bukan berarti ketika membacakan puisi sedih kita bersedih, orang-orang juga harus larut dalam kesedihan. Tentunya mungkin akan punya makna lain. Ketika kita berada pada kesedihan, berarti kita harus tangguh dan kuat serta bersabar, tawakal, misalkan begitu ya. Silakan lanjut. Nah, ini teknik dasarnya. Teknik dasar dalam proses pembacaan puisi, teman-teman. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran. Nah, hal ini akan terkait dengan yang pertama, yang dengan struktur batin puisi, di mana hal yang paling utama kita harus paham apa isi puisi, apa yang ingin disampaikan oleh penulis puisi kepada pendengar. Yang membacakan harus paham terlebih dahulu supaya bisa menyampaikan amanat, tema, rasanya. Kedua, teknik vokal. Dalam pembacaan puisi, teknik vokal penting. Mana yang perlu penekanan, mana yang perlu jeda terlebih dahulu, mana yang perlu dia dibaca cepat dan langsung, mana yang perlu dibaca lugas, mana yang perlu dibaca secara halus. Penting dalam pembacaan puisi. Yang ketiga, performance. Saya ingin minta pendapat kalian terkait dengan performance. Performance seperti apa yang diharapkan oleh seorang pembaca puisi? Yang bagaimana? Bagaimana performance seorang pembaca puisi itu? Mana mikrofon? Oke, coba Jaskia punya pendapat. Bagaimana seorang performance pembaca puisi itu? Harus bagaimana dia? Kalau menurut Zaskia, Bu, tampilan kita dalam membaca puisi ini tentu saja bisa mewakili isi bacaan puisi kita. Misalnya seperti yang tadi udah disinggung sama teman-teman yang lain tentang nasionalisme misalnya. Berarti performance kita dalam membacakan puisi itu bisa mewakili maksud dan isi dalam puisi kita itu yang mengenai nasionalisme. Seperti itu, Bu. Oke, makna puisi akan harus sesuai dengan juga tampilan atau pembacaan puisi. Pendapat lain teman-teman, harus bagaimana lagi? Performance sebagai seorang pembaca puisi. Jadi adik-adik berbaju merah, ada yang mau berpendapat? Seharusnya bagaimana kalau kita akan menjadi seorang pembaca puisi? Ada yang mau berpendapat lagi lain? Memerlukan kepercayaan diri tidak? Perlu percaya diri tidak untuk menjadi seorang? Jadi kalau sedih pun menampakkan jiwa sedihnya, menampakkan mimik raut wajahnya marah. Kemudian kalau sedang bahagia itu. Jadi performance itu dari sangat menentukan juga dari intonasi, kepercayaan diri, serta bagaimana dia memahami makna dari sebuah puisi. Dua slide itu terus. Oke. Ke sana ke atas. Cara membaca puisi yang benar. Ini silahkan lihat kembali puisi yang sudah dibuat. Kita akan mengambil beberapa atau semuanya saja untuk membacakan puisi hasil karyanya masing-masing. Ini elemen penting dari pembacaan puisi. Selain teknik dasar tadi, ini elemen penting. Lafal penting. Pelafalan kata, suku kata, huruf harus jelas. Intonasi, jadi pemilihan penekanan naik, turun, datar biasa saja harus tepat. Nada, jeda, pemilihan bagaimana
sebuah kata itu atau sebuah kalimat itu mana yang harus menghela nafas terlebih dahulu, mana yang akan dipacu bacanya supaya maknanya tersampaikan. Gerak mimik wajah penting. Gerak mimik wajah. PR pertama tentang tadi teknik dasar bahwa ada proses interpretasi penafsiran itu sudah kalian lewati karena kalian membuat puisi sendiri. Jadi kalian tidak perlu lagi menginterpretasi atau menafsirkan hal yang apa yang ingin disampaikan penulis karena itu hasil tulisan kalian, tulisan sendiri. Makanya PR pertama terkait teknik dasar itu sudah kalian pecahkan, tidak perlu lagi. Kemudian tekanan. Jadi mana yang akan halus sekali dibacanya, mana yang akan keras dibacanya, perlu penekanan. Silakan Cut ke atas kan. Nah, ini cara teknik yang bisa kalian lakukan. Jadi menggunakan simbol-simbol tertentu untuk membedakan mana yang akan dibacanya agak tinggi, mana yang dibacanya agak rendah, mana yang perlu ditekan sedikit supaya maksudnya tepat, mana yang akan berhenti sejenak, mana yang berhentinya mati itu memang harus dilanjutkan. Nah, simbol-simbol ini silahkan kalian turunkan puisi yang sudah kalian buat. Simbol strip-strip ini berarti kata yang akan dibaca itu akan mendapat penekanan intonasi, mendapat penekanan suara. Ada yang V ke atas, dia akan dibaca naik tinggi. Kemudian yang ke bawah berarti intonasinya akan turun. Yang berhenti sejenak dia menggunakan garis miring 1, yang 2 garis miring 2, dan yang tandanya langsung ke bawah berarti kalimat dari kalimat pertama dengan kedua itu akan dilanjutkan. Paham? Bisa mulai dari sekarang? Waktunya 5 menit teman-teman ya. Silakan. Pilih. Nanti bisa satu dibuat. Saya lihat misalnya sudah ditandai berarti pembacaan. Oke, nah itu akan ada memberikan contoh yang sudah diberikan tanda. Nanti kita akan coba baca bersama, tapi kalian sebelum ke bawah lihat dulu ini. Oke, silakan 5 menit ya teman-teman. Jam 2 setengah.
Sudah ya, nampaknya kalau sudah ngobrol berarti sudah siap. Sudah selesai. Sudah tidak perlu ini lagi. Saya akan coba ke ataskan. Kita akan mencoba dulu puisi yang sudah saya sediakan untuk pembacaannya. Saya tanya dulu, ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, nanti Abang Jackson tunjuk. Iya Jackson. Oh boleh, suka rela sekali nampaknya. Burung kecil. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya tanya dulu siapa yang mau? Sudah indah begini musiknya. Wan mau Wawan? Rida. Tes dulu sebelum baca puisi sendiri, kita tes dulu baca puisi orang. Saya perlu abang-abang 3. Nanti kakak-kakak 3.
baca lagi. Yuk, tes dulu kita, cepat. Siapa abang-abang yang mau? Abangnya ada 4, berarti ada yang mengundur, ada yang mundur 1 ya. Abangnya 4 betul. Rida, Abdul, Wawan sama Wil. Siapa yang mau, Bang? Wawan. Siapa lagi yang Abdul? Kenapa, Dul? Mau kan? Rida, bisa? Cocok kan? Nggak puitis, nggak apa-apa kan, kita coba dulu. Tes ke yang sana, kita coba dulu puisi yang orang yang sudah indah ini. Coba mikrofonnya kesinikan, Rida dulu. Ya Jackson. Ya Rida, Abdul sama Wawan. Kita tes dulu. Maju. Kita bacakan puisi orang dulu. Burung kecil. Ini sudah ada tandanya. Jadi nanti yang ke bawah dibacain dengan intonasi rendah, yang ke atas dibaca ke atas. Yang perlu jeda, dijeda dulu. Nanti ada yang dilanjutkan, harus dilanjutkan. Jadi baca sesuai dengan tanda pembacaan yang sudah dibuat. Ya. Baca dulu yang ini, tenang. Baca dulu yang Rida. Counting itu selalu di depan ya. Burung kecil, aku bermimpi tentangmu. Burung kecil di atas dahan, bergayut di ranting. Ketika terjaga, aku melihat burung kecil itu melompat ke dalam mataku. Daun-daun menjadi rumah dengan cahaya pagi. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil di rambutku, menulis malam basah. Kesunyian berayap, segalanya senyap.
hanya kita coba di tanah. Menghitung bintang tak berkedip, membaca sejak kecil. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil menari di ujung jarku, menitipkan kicau, lalu senyap. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Saya nggak sama suara Siwil dan sejantan semaco itu. Yuk, kakaknya mau saya tunjuk, mau sukarela. Maksudnya yang perempuannya siapa? Tadi abang-abang, kakak-kakak. Coba, sudah tepat pembacaannya. Cuma intonasi keras itu bukan harus teriak. Nggak puitis, nggak apa-apa, kan sudah mencoba itu lebih bagus daripada yang tidak mencoba sama sekali. Ya, tunjuk lagi, yakin tunjuk, tidak sukarela. Oke, 1, maju, lanjut. Nah, yang begitu yang suka 4 orang lagi berarti. Ini mau maju mau ke kamar mandi. Masya Allah, saya pikir langsung 2-2. Oke, siapa? Siapa yang mau dulu? Ini adiknya dah maju. Nggak malu kakak-kakak? Maju, berdiri terus. Yang 2023 salah perwakilan 1 orang juga. Siapa cepat? Abang kakak yang senior, paling senior 2 orang. Cepat berdiri. Yuk. Cut, maju cut.